Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Jali Bitung dan pemirsa Jacindo News dimanapun Anda berada. Hari ini merupakan sebuah hari yang sangat bersejarah bagi kita semua, dimana besok adalah hari Kamis, hari yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam se-Indonesia atau bahkan mungkin di seluruh dunia. Mengapa begitu? Karena apa? Karena besok adalah pembacaan putusan Majelis Hakim tentang perkara yang menimpa Habibana Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tepatnya besok tanggal 24 hari Kamis akan dilaksanakan pembacaan putusan tentang perkara Habib Rizik, khususnya tentang perkara rumah sakit Umi. Saudara pemirsa sekalian yang sangat saya cintai, sebagaimana kita ketahui bahwa Habib Rizik terkena beberapa perkara. Yang pertama adalah kasus kerumunan di Petamburan, kemudian juga kasus kerumunan di Megamendung, dan yang paling memberatkan, dianggap ini memberatkan sehingga beliau sempat ditahan adalah kasus tentang tuduhan atau dakwaan bahwa Habib Rizik telah melakukan penyebaran berita bohong, yaitu terkait dia mengakui kesehatannya. Ketika ditanya apakah Habib sehat, beliau mengatakan itu sehat. Namun secara klinis barangkali orang batuk juga seperti saya ini, maaf, bisa saja dokter secara klinis menyatakan sakit. Tapi ketika saya ditanya sama istri atau teman, Bang Jali Bitung gimana kabar, sehat? Pasti saya bilang sehat. Apakah pernyataan saya itu termasuk berbohong? Maka nanti kita akan dengarkan oleh pakar hukum kita, pengacara senior, pengacara kondang yang sudah melanglang buana di Indonesia. Kita sering dilihat beliau di ILC dalam kasus besar. Beliau adalah abangda kita, Haji Alamsyah Hanafiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ya gini Bang. Ini kan menjelang putusan Majelis Hakim besok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Semua rakyat Indonesia ini udah tahu bahwa Abang adalah pengacara ya yang bisa kita sebut pengacara paling senior lah, sesuai dengan umur dan jam terbang. Nah, salah satunya abang kita juga Bang Munarman ya, yang sedang menghadapi musibah. Ini terkait Habib Rizik, masyarakat bingung nih Bang. Di sini ada kerumunan, di sini ada kerumunan. Kok kerumunan di sini tidak ada sanksi, di sini kok ada sanksi. Bahkan sudah divonis berapa kalau tidak salah 8 bulan ya, ya tentang kerumunan. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah kok Habib Rizik soal ini saja sampai didakwa 6 tahun penjara. Kalau saya tidak pernah membaca, jadi tuntutan yang di atas 5 tahun itu merupakan hak subjektivitas penyidik ya Bang, untuk melakukan penahanan. Jadi tidak wajib sebenarnya. Misalnya bilang, oh Bang Jali itu orangnya kecil, nggak akan lompat, nggak kabur, kan boleh juga tidak ditahan sebenarnya. Tapi persoalan perkara tetap berjalan melalui persidangan. Nah ini Bang, yang membuat masyarakat nih, khususnya umat Islam, bahkan umat Islam Indonesia, negara ini kan dibangun oleh para ulama Bang. Sejarah menulis dengan tinta emas bagaimana Pancasila dilahirkan sebagai konsensus berbangsa dan bernegara pada 18 Agustus 1945. Itulah hadiah dari umat Islam, dalam hal ini ulama. Semua rakyat dari agama apapun pada saat itu berjuang. Wartawan, petani, pedagang, saudara-saudara pemirsa itu berjuang untuk kemerdekaan. Nah, mengapa Indonesia yang mayoritas Muslim ini memperlakukan ulama seperti ini Bang? Nah ini masyarakat mengeluh tentang itu, sehingga kami datang ke sini. Sebagaimana juga abang juga kita kenal abang baik, orang yang bisa menerima dan memberi pencerahan tentang hukum nih Bang. Nah ini juga kita pernah lihat saudara-saudara pemirsa, saya pernah ikut kebetulan dengan beliau saat pra-peradilan di Jakarta Selatan ya Bang. Itu pada tanggal 4 Januari kalau tidak salah. Beliau pernah mengatakan bahwa Dinda Jali, bahwa kasus ini sebenarnya tidak bisa dilanjutkan. Kenapa Bang? Karena ini sprindiknya 2. Nah pada saat itu begitu. Nah entah bagaimana tapi ini tetap berlanjut. Itu sudah berjalan, saudara-saudara pemirsa semua. Maka
Jadi terkait dengan dakwaan ini Bang, sehingga 6 tahun ini, bagaimana sih Bang sebenarnya ceritanya nih kasus Habib Rizik nih? Dunia loh Bang ini. Ya, yang 6 tahun ini kan tentang rumah sakit Umi kan? Iya, rumah sakit Umi. Jadi memang dari awal ya, biar pendapat gitu. Iya. Dari awal kasus ini yang dakwaan tentang berkerumun, saya bilang itu tidak bisa didakwakan di pasal 160 Yuntus 93. Tapi Hakim Pengadilan Selatan menolak gugatan kita. Tapi ternyata Hakim Pengadilan Timur membebaskan Habib Rizik dari dakwaan pertama itu. Yang pertama yang kita gugat itu. Ternyata tidak terbukti dakwaan pertama itu. Kesimpulannya apa, gugatan kita kemarin tentang menetapkan tersangka pasal 160 semestinya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Selatan. Oke, itu yang berlalu biarkanlah berlalu. Sudah lewat. Itu sudah lewat ya. Nah, kemudian ini kan tentang putusan besok itu, kalau tidak salah dalam ingatan saya, bahwa itu didakwa tentang menyebarkan berita bohong tentang di rumah sakit Umi. Tempatnya di rumah sakit Umi dan objeknya adalah tentang kesehatan. Sehat tidak sehatnya seseorang. Itu. Akan tetapi di sini ya ada kekeliruan yang fatal dari jaksa menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya dan analisa saya sebagai penasihat hukum, sebagai pengacara, bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, pasal 14 itu tidak bisa diterapkan untuk mendakwa Habib Rizik dalam objek kasus di rumah sakit Umi tentang sehat tidak sehatnya Habib Rizik. Karena dalam undang-undang itu menyangkut bunyinya itu ya, menyiarkan berita atau berita bohong sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Di kalangan rakyat, tahu nggak arti rakyat? Rakyat ini berarti dari Sabang sampai Merauke. Rakyat Indonesia. Iya, rakyat Indonesia. Nah, itu. Kemudian dimaksud undang-undang ini adalah sifat peruntukan dibuatnya undang-undang ini. Kita baru 6 bulan merdeka. Kita merdeka Agustus 45. Ya, 45 ya. Ini 46. 46 beda bulan ya. Beda bulan 46, makanya baru 6 bulan. Ya kan? Nah, jadi karena baru 6 bulan kita merdeka, ini waktu itu banyak isu-isu disebarkan berita-berita bahwa Indonesia belum merdeka. Nah, tahun 46 tersebut ya? Iya, baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Makanya bagi penyebar-penyebar isu itu, kita segera bikin undang-undang supaya kenapa? Indonesia itu sudah punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Setiap negara yang bisa menerbitkan dan membuat undang-undang, berarti negara itu sudah berdaulat. Maknanya di situ. Sehingga kita bisa bawa ke forum internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita minta akui secara de facto dan de jure tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sifat peruntukan pasal ini menyebut keonaran itu tentang politik, tentang kemerdekaan, bukan tentang sehat tidak sehatnya seseorang. Maka saya bilang objek dalam kasus ini tidak bisa diterapkan di dalam kasus rumah sakit Umi tentang COVID-19, tentang kesehatan, tentang prokes kesehatan, tidak bisa. Nah, makanya karena apa? Tentang kesehatan itu sudah ada undang-undang kekarantinaan kesehatan, tidak bisa menyangkut pasal 14 ini. Nah, begitu. Kemudian kalau ada seseorang yang menyebar berita bohong, menyebar fitnah dan berita bohong, sudah diadopsi oleh undang-undang ITE. Bukan undang-undang 46 ini. Tidak menggunakan undang-undang 46. Iya, nggak bisa, karena ini masalahnya ya. Ini menyebarkan kebohongan, keonaran, ya, mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat, menyiarkan berita bohong. Itu tentang politik merdeka tidak merdekanya Indonesia. Aman tidak amannya Indonesia. Apa sudah jadi negara berdaulat atau belum? Objeknya itu. Makanya pasal yang diterapkan kepada Habib Rizik tak bisa diterapkan di dalam hal rumah sakit Umi. Nah, itu.
Nah, jadi begitu ya pemirsa. Ternyata undang-undang tersebut itu secara historis ruhnya itu diperuntukkan buat orang-orang yang menyebarkan berita bohong bahwa Indonesia belum merdeka. Belum merdeka, yang bikin keonaran, bikin gaduh pada saat itu. Gitu. Ya. Jadi biar kita juga. Iya, karena kita masalahnya tahun 46 itu Belanda, penjajah Belanda belum mengakui kemerdekaan kita. Karena kita tahun 45 itu pelepasan kemerdekaan dari Jepang. Kita jajahin Jepang saat itu. Karena Belanda kalah dengan Jepang, merebut jajahan di negara kita. Jadi artinya kalau bisa, mohon maaf Bang, bisa saya terjemahkan pribadi bahwa undang-undang tersebut diterbitkan untuk memproteksi adanya berita-berita tentang bahwa Indonesia belum merdeka. Tentang keamanan negara. Tentang keamanan negara. Berita bohong yang objeknya tentang keamanan negara, tentang kemerdekaan negara kita. Bukan orang per orang ya. Bukan tentang protokol kesehatan. Oh iya. Bukan tentang sehat tidak sehatnya seseorang. Iya. Bukan tentang sehat tidak sehatnya seseorang. Berita dia bohong karena rupanya dia sakit, bukan sehat. Tak mungkin bisa diterapkan ini. Berarti setiap orang banyak benar yang ditangkap dong setiap hari. Enggak, ini masalahnya kasus ini, pasal ini dibuat itu sifat peruntukannya ada sifat peruntukan yang objeknya adalah tentang kenegaraan. Kenegaraannya. Baik. Jadi keonaran dalam kenegaraan, menyebarkan berita bohong dalam kenegaraan, bukan orang dengan orang. Baik. Karena kalau fitnah orang dengan orang itu ada pasal 30, ada pasal 311 pencemaran nama baik. Di KUHP. Kemudian kalau penyebaran yang tadi Abang sudah sebutkan itu dia diadopsi oleh undang-undang ITE ya. Nah, untuk yang itu penyebaran itu diadopsi dari undang-undang ITE karena undang-undang ITE bisa penyebaran berita bohong, menyebar berita bohong itu bisa privat, bisa publik. Jadi penyebaran berita bohong bisa dilakukan oleh privat, maksudnya oleh pribadi ya. Ya, bisa juga publik. Gitu. Nah, sedangkan yang ini sifatnya ini menyangkut tentang publik. Keonaran di dalam publik. Karena kita bermerdeka waktu itu. Karena Belanda belum mengakui kemerdekaan kita. Kemudian yang kedua, setelah kita lihat dari unsur-unsur pasal 14 itu, nomor 14 itu, tidak bisa diterapkan di dalam memberikan keterangan bohong, menyiarkan keterangan bohong. Sekarang pertanyaan, siapa yang menyiarkan berita bohong? Melalui apa? Melalui apa? Televisi, radio. Kalau melalui televisi, radio mana? Kalau TV mana? Dan berita itu berasal dari mana? Rekaman dari siapa? Ini kan berita ini kan dari rumah sakit. Yang merekam video itu apa? Video perorangan? Ternyata rumah sakit. Ya, channel rumah sakit, benar. Rumah sakit Umi. Rumah sakit Umi. Nah, rumah sakit Umi itu pun adalah itu di dalam undang-undang adalah lembaga rumah sakit, bukan pribadi lagi. Jadi, siapa yang menyebarkannya? Ya TV itulah yang menyebarkannya. TV mana yang menyebarkan pertama? Itulah jadi tersangka. Oh, iya. Oh, jadi kalau nggak diterapkan ini? Kalau akan kan menyiarkan, yang menyiarkan siapa menyiarkan? Lembaga berarti ya? Lembaga. Oh, ini menarik. Semakin menarik nih saudara-saudara. Yang menyiarkan. Jadi seperti itulah sesungguhnya bahwa penerapan undang-undang nomor berapa, Mas? Iya. Nomor 14 ya? Iya, nomor 14 ini tak bisa diterapkan karena beritanya ini untuk publik tadi. Tapi kalau kita lihat dari unsurnya ya, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja keonaran di kalangan masyarakat. Nah, begini Bang, masih terkait dengan rumah sakit Umi. Iya. Ini kan deliknya delik aduan atau gimana nih? Ini delik umum kalau yang menyiarkan ini itu delik umum. Tapi ini yang berkembang kan katanya ini adalah laporan dari Wali Kota Bogor. Untuk laporan dari Wali Kota Bogor, bisa dia melapor tapi akan diusut tentang undang-undang kesehatan. Bukan undang-undang nomor 1 tahun 46. Itu dulu. Oh, itu dulu ya. Ya. Berarti yang menyangkut tentang berita bohong tentang kesehatan. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah,
Karena setiap undang-undang itu ada objek. Jadi setiap undang-undang untuk diketahui ada objeknya. Objek dalam yang diatur dalam undang-undang itu. Maksud saya objeknya itu ya, pentingnya di sini. Artinya dia ada tentang undang-undang nomor sekian tentang. Nah, tentang apa? Tentang apa? Nah, selalu begitu. Tentangnya itulah menyangkut objek. Nah, di sini undang-undang ini bukan tentang kesehatan, tentang kesehatan. Tentang penyebaran? Iya, tentang publik. Keamanan negara. Ini tentang hukum pidana doang. Itu. Kemudian, jadi itu unsurnya tidak bisa dipenuhi soal menyebarkan berita bohong, menyebarkan keonaran. Masalahnya, siapa yang memberitakan itu? Siapa yang membuat video itu? Sebenarnya itu video siapa? Barang bukti itu milik siapa asalnya? Kalau milik rumah sakit, berarti yang bertanggung jawab rumah sakit. Begitu. Nah, pengertiannya yang bertanggung jawab rumah sakit. Jadi kalau seumpamanya Habib Rizik bicara dengan saya bahwa saya sehat bang, padahal bahwa sakit, itu tak bisa. Karena tak tersiar. Dan itu private sekali ya. Kan dari kata dasar penyiaran. Jadi arti penyiaran yang diberikan izin siar itu orang yang berwenang untuk menyiarkan. Nah, siapa yang menyiarkan dalam berita? Begitu. Jadi walaupun saya ngomong, Anda rekam, Anda tak siarkan, belum tersiar. Arti penyiaran itu harus tersiar. Berarti broadcaster ya, Bang? Iya, tersiar ke publik, betul. Misalnya TV apa? Gitu. Iya. Jadi terbaik dong harusnya pelakunya. Makanya jadi pelaku yang menyiarkan ini adalah TV yang menyiarkan itu. Itu pelaku utama. Nah, kemudian pertanyaan ini menarik. Ini tambah menarik nih saudara pemirsa Jacindo News ya. Nah, kalau ini jangan lupa. Media yang menyiarkan ini ada lagi undang-undang melindunginya. Apa itu? Undang-undang pokok pers. Harusnya punya, apabila berita itu tidak benar, ada punya hak bantah. Bukan langsung pidana. Ya. Nah itu lagi. Hak jawab ya? Iya, ada hak jawab. Dilindungi oleh undang-undang pokok pers. Ya betul. Nah ini juga buat teman-teman pers bahwa memang kita adik-adik kita nih yang masih muda-muda, tolonglah kita kembali kepada nilai-nilai jurnalistik, menyampaikan informasi yang satu baik, benar dan berimbang. Jadi jangan kita terprovokasi oleh pemikiran atau bawaan penguasa atau siapa gitu sehingga kita menyajikan berita-berita itu secara konsumtif dan subjektif, tidak objektif ya Bang ya. Yeah. Nah ini juga penting buat para teman-teman media nih, adik-adikku yang tercinta, agar menyajikan berita itu apa adanya. Karena yang pertama adalah hak Anda sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Saya menyebutnya ini warisan Habibie Bang. Karena reformasi yang kita dapat cuma itu waktu itu. Hak menyampaikan kebebasan pers dari almarhum Presiden kita B.J. Habibie. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, kalau kita pelajari dan kita pahami, jadi ini merupakan hak nih, hak teman-teman media untuk menggali, mencari dan menyebarluaskan informasi itu. Nah, kemudian menurut saya meningkat satu tingkat lagi adalah bahwa itu menjadi kewajiban. Mengapa itu jadi kewajiban Anda? Karena informasi itu adalah hak anggota masyarakat. Kan ada undang-undang mengetahui informasi itu. Iya, karena ada undang-undang keterbukaan publik. Udah ada undang-undang yang sekarang undang-undang keterbukaan publik. Kemudian begini. Inti daripada dakwaan jaksa dikatakan menyiar berita bohong adalah Habib mengaku sehat. Ya seperti saya tadi kan. Ya dengar loh, mengaku sehat. Padahal kata jaksa dia kena COVID. Untuk memvonis kena COVID itu bukan Habib, harus rumah sakit yang bersangkutan. Kapan Habib ngomong? Kapan Habib ngomong bahwa aku sehat? Ya, ini Duda itu kapan disiarkan? Waktu ya. Waktu disiarkan. Waktu Habib ngomong aku sehat, belum ada hasil yang jelas dari rumah sakit. Besoknya baru disiarkan dia ternyata kena COVID. Nah, itu dulu kan. Jadi waktu dia ngomong memang dia merasa sehat.
Paham nggak maksudnya? Paham. Waktu dia ngomong dia merasa sehat. Berarti ini Bukan dia merasa aku tidak kena COVID, bukan kalimatnya itu. bukan karena ini. Karena belum ada hasil. Bukan, ini dia merasa. Nah, kan kata-kata merasa ini berarti dari kata-kata dari perasaan yang dirasakan. Jadi kalau dia merasa tidak ada penyakit, ternyata begitu didiagnosa ada penyakit, apakah kata-kata dia merasa tidak sakit itu salah? Tidak. Karena unsurnya, judulnya adalah yang dirasakan. Rasa, jadi itu bukan, itu hak pribadinya yang merasakan. Karena yang tahu rasa sehat tidak sehat adalah manusia itu sendiri. Tak bisa orang lain. Yang tahu cuman di lain orang, hanya malaikat. Malaikat yang tahu rasa sehat tak sehat kalau kita berdusta. Atau abang ingin mengatakan begini, bahwa hukum itu tidak bisa berlaku mundur, kan? Dia waktu mengatakan dia sehat, ya. Iya, dia mengatakan dia sehat, ya itu kan yang dirasakannya. Kemudian dia menyatakan dia sehat itu tahu berita tanggal berapa, gitu, tanggal berapa. Kemudian itu disebar. Kapan disebarnya? Ternyata dia kena COVID, ya. Nah, dia menyatakan dirinya sehat, ternyata dia kena COVID. Dengar dulu nih. Iya. Apakah ini tergolong menyebar kebohongan? Merasa sehat dengan kena COVID, ya. Arti sehat itu yang dirasakan dia tidak sakit. Dengar dulu. Tapi kalau dia digigit tawon rasa sakit. Pasti dia bilang, aduh sakit. Sakit. Ini rasakan. Iya betul. Paham nggak? Tapi kena corona ada yang tak berdampak, tak merasa. Iya. Tapi kalau digigit tawon langsung sakit. Oh sakit katanya kan? Gitu kan? Pasti beliau. Nah, ini rasa. Makanya hakim harus jeli menimbang tentang rasa. Unsur rasa, kata-kata perasaan ini. Karena yang tahu merasakan dia sakit atau tidak ada dari dia sendiri. Subjeknya ya. Tapi tak bisa kalau dia menyatakan aku rasanya sehat walafiat. Ternyata ada penyakit. Oh kamu nyebarkan berita bohong yang saya rasakan sehat. Itu hak subjektif. Bahkan rasa syukur kita kepada Allah. Iya. Aku rasa sehat. Faktanya dia sekarang memang sehat. Nah, sehat ya. Masih hidup kan? Masih hidup dan nah, sehat. Masih hidup kan? Sehat. Gitu ya. Itu dulu. Nah, begitu ya pemirsa ya, jadi ada. Jadi maksud saya pasal ini tak bisa diterapkan di kasus Habib tentang sehat tidak sehatnya berita tentang sehat tidak sehatnya Habib. Jadi ini tidak tepat loh ya. Ya, salah penerapan hukum. Salah. Bahasanya salah menerapkan. Nah, kemudian ini Bang, ini tentang predikat nih. Ini kan rame nih pasca pledoi kemarin. Jaksa ini jaksa penuntut umum maksud saya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kan saya tidak hafal betul apa kalimat jaksa, kira-kira mungkin terkesan begini bahwa Habib Rizik ini imam besar apa gitu kan. Nah, Abang, jadi gimana nih menurut Abang tentang predikat imam besar? Predikat imam besar ini kita lihat dari kata-kata dasarnya dulu ya. Imam. Kata dasar imam, besar itu bahasa Indonesia kan? Gede. Ya. Besar itu berarti besar. Ya. Big. Nah, big itu kan. Nah, jadi kata-kata imamnya dulu. Arti imam itu dari bahasa Arab. Imam itu dari bahasa Arab yang menyatakan pemimpin di dalam melaksanakan ibadah. Imam adalah pemimpin dalam melaksanakan ibadah. Ya. Iya. Makanya itu disebut imam. Sholat misalnya. Iya, imam sholat, jadi pemimpin sholat. Nah, yang menyatakan dia besar tidak besar adalah makmum. Umat ya? Makmum. Jemaahnya. Oh, jemaah. Makmum. Baik, Bang. Baik, siap. Jemaahnya. Memberi gelar dia bahwa itu imam besar kami. Makmum. Jadi dia istilah imam memberi gelar itu bukan berdasarkan dari akademik. Kalau profesor berbeda dengan gelar-gelar akademik gitu. Akademik itu gelar profesor, doktor, S2 itu. Ya. Tapi kalau soal imam seperti Rasulullah tadi. Ya. Nah, contoh kenapa saya bilang? Karena istilah imam bukan berasal dari pendidikan.
pengakuan umat manusia. Jadi pengakuan makmumnya, pengakuan jemaahnya. Singkatnya bukan gelar akademis. Gitu. Bukan gelar akademis. Jadi sebenarnya yang nyebut imam besar itu adalah orang lain. Contoh, Roma Irama tidak pernah mengatakan, halo Bang Haji, ini kita sama-sama. Roma Irama tidak pernah nyatakan aku Raja Dangdut. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi never, tidak pernah. Jadi, ya, siapa yang menyatakan dia Raja Dangdut? Publik penggemarnya, terutama rasanya. Nah, begitu juga Habib. Jadi istilah imam besar itu ya adalah pemberi gelaran dari publik, dari umatnya. Itu. Seperti kiai Bang, nggak ada sertifikat kiai. Nggak ada. Sertifikat ustaz tuh nggak ada. Jadi umpamanya ya, Buya Hamka. Buya Hamka betul. Sama. Kiai Haji Abdul Rasyid, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Sukron Makmun. Iya, nggak ada. Karena dia bukan profesor kan, bukan dipanggil seperti itu. Makanya imam itu siapa yang memimpin beribadat itu disebut imam. Memimpin doa itu imam kita untuk berdoa. Waktu sholat imam sholat. Pemimpin. Arti imam itu pemimpin. Nah, kenapa diberi gelar besar oleh umat Islam? Oleh umatnya, umat Islam. Ya memang jemaahnya banyak sekali. Kalau dia memimpin doa ya banyak sekali. Bisa berjuta-juta manusia. Ya kita ingat lah misalnya ikut dia fenomenal. Betul, 112 gitu. Betul. Kalau dia berdoa angkat tangan semua berjuta-juta. Jadi yang angkat dia imam besar itu memang besar. Maksudnya besar itu volume jemaahnya. Kuantitas ya. Kuantitas. Bukan orangnya yang besar. Bukan orangnya besar tinggi begini. Betul Bang. Kenapa Bang? Ya kenapa itu kita pertanyakan Bang? Karena menarik nih. Ini menariknya begini. Ketika JPU menyatakan hal tersebut, ini ada ketersinggungan umat Islam. Jelas. Ya, dia merasa imam besarnya ini dikecilkan gitu dengan terlaluan jaksa penuntut umum. Sebenarnya saya potong ya, saya cut langsung itu. JPU menyentuh istilah imam besar itu bukan dakwaan. Dakwaan itu batal demi hukum. Pasal mana tidak diterapkan tentang imam besar? Soalnya menyebarkan berita bohong bahwa dia imam kecil, bukan imam besar. Maksud jaksa begitu? Mana mungkin? Mungkin maksud jaksa begini mungkin ya kita tidak bisa berandai-andai itu hak jaksa lah. Iya, tapi ini kan jadi merupakan kekecewaan Bang. Dia itu boleh hak, cuman hak itu dakwaan itu begini dia. Dakwaan ini bukan pendapat. Dakwaan ini diproduk dari analisis proses hukum. Bukan pendapat. Ya ingat, dakwaan diproses dari analisa hukum. Hukum yang sudah ada dan mengatur. Jadi kalau di dalam dakwaan dia menyindir bahwa dia memberikan mengaku imam besar. Oh itu nggak boleh suka-suka? Tidak boleh. Mana ada Pak? Mana ada undang-undang melarang orang tentang imam besar tak imam kecil? Ini kan namanya di karang-karang ditambah-tambahin dibubuh-bubuhin saja. Karena jadi berpikir jaksa mungkin dalam pemikiran jaksa arti imam besar itu gelaran seperti yang diberikan oleh akademis. Bukan begitu. Karena imam besar ini depannya imam. Makanya ada simbolisasi kan IBHRS. Imam besar Habib Rizik Syihab. Arti imam adalah pemimpin dalam beribadat. Apa berdoa, apa sholat, beribadat menurut Muslim, Islam itu. Kenapa Bang itu kami pertanyakan hari ini? Karena begini Bang. Dalam dakwaan. Bukan dalam dakwaan gitu kan ada di masyarakat di beberapa grup WA nih, grup WhatsApp. Itu kekecewaan umat, bahkan ada yang menyatakan statement-statement di masjid-masjid, majelis taklim dan sebagainya sebagai bukti kecintaan mereka akan hadir di Jakarta. Nah, kalau hadir ke Jakarta, ini pertama Jakarta
lockdown katanya. Yang kedua kan tidak boleh berkerumun menurut prokes. Iya benar. Nah ini kita mau masuk ke berkerumun itu bang. Iya. Bagaimana nih menurut abang kalau misalnya ini benar-benar dibuktikan nih sebutnya ini tantangan jaksa, kemudian dijawab oleh masyarakat khususnya umat Islam, mereka datang nih bang berbondong-bondong jutaan misalnya ke Jakarta Timur. Bagaimana pendapat abang? Jadi begini. Tentang berkerumun. Tentang berkerumun ini. Tentang larangan berkerumun hanya gara-gara adanya virus corona. Iya. Kalau negara kita tak ada virus corona, boleh saja. Boleh. Jadi istilah berkerumun ini tak diatur dalam undang-undang. Hanya diatur dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan. Istilah berkerumun ya. Nah, iya. Istilah berkerumun. Makanya saya bilang dia itu khawatir penularan. Berarti judulnya khawatir. Dengan alasan demi kesehatan rakyat. Ya, alasannya khawatir ada penularan. Khawatir dulu. Baru khawatir. Arti khawatir bukan pasti nular. Ya. Nah dulu nih. Susah ya kalau bicara. Ya ini pemirsa. Kalau bicara dengan pakar hukum ya seperti inilah. Kira-kira. Jadi khawatir aja udah beda. Khawatir menular. Begitu kan? Jadi unsurnya dari khawatir. Oke? Nah itu. Kan begitu. Lihat dulu betul. Jadi di situ maksud saya soal berkerumun. Jadi kalau masyarakat mau datang, kita himbau masyarakat sebaiknya kan saya waktu itu sudah pernah menghimbau dia nonton di rumah saja. Ternyata ini tidak disiarkan oleh media sidangnya. Tidak live. Akhirnya ya begitu. Maksud saya kan nonton di rumah saja. Kalau sidangnya live kan di rumah ada siaran TV. Tapi ini kan tidak disiarkan. Tapi kan begini bang, mungkin umat berpikirnya, kan ini sidang terbuka untuk umum. Iya. Tidak ada satupun larangan yang untuk orang menghadiri sidang yang terbuka untuk umum. Memang itu benar. Ada nggak larangan emang? Tidak ada. Undang-undangnya? Undang-undangnya di dalam hukum acara pidana. Ada larangannya? Bukan. Undang-undangnya mewajibkan hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum. Apabila hakim membuka sidang tidak menyatakan sidang terbuka untuk umum, sidang itu batal demi hukum acara sidang. Berarti begitu hakim mengetuk sidang dibuka untuk umum, tok berarti boleh? Boleh. Nah yang saya pertanyakan dibuka untuk umum. Arti untuk umum dulu kita bahas. Kata dasar dari umum. Arti umum ini publik. Terbuka untuk publik. Ya, reporter. Jadi artinya terbuka untuk publik bukan hanya untuk masyarakat. Nah, siapa saja. Nah, baik reporter apa aja itu semua untuk umum ya, baik pejabat maupun masyarakat. Itu dalam bahasa kuhamnya. Sidang terbuka dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila tidak dinyatakan untuk umum, berita acara sidang pada hari itu batal demi hukum. Sidangnya ya. Iya, nah ini menarik juga bang. Jadi dulu waktu tahun 2019 yang lalu, saya suka mimpin aksi kan. Kan memang hak menyatakan pendapat di muka umum baik tertulis maupun lisan dan tertulis itu kan memang dilindungi oleh undang-undang. Bahkan undang-undang dasar gitu ya. Cuman ini beda objeknya. Iya. Kalau yang kau bilang itu kau menyampaikan pendapat di muka umum. Pendapat itu hanya itu kan yang objeknya pendapat. Iya. Kalau ini objeknya tentang berkerumun. Berkerumun betul bang. Jadi walaupun kita tak ngomong sama-sama berkerumun tak boleh. Oh iya. Lihat dulu. Tuh saudara-saudara ya, yang tidak boleh itu berkerumun. Berkerumun bukan ngomong. Tapi kalau mereka berpisah-pisah bang, misalnya ada boleh. Jatah, walaupun jumlahnya jutaan? Iya boleh, sepanjang tidak berkerumun. Saya ulangi ya. Berarti dia harus ngatur jarak. Misalnya 2 meter. Ya, boleh. Pakai masker. Boleh. Cuci tangan. Boleh. Kan kemudian yang datang 2 juta orang. Iya, arti berkerumun itu kan tidak menggunakan prokes kesehatan dan mengatur jarak. Nah, jarak yang ditentukan kan minimal 1 meter, maksimalnya 2 meter, kan jaraknya kan. Iya. Makanya kursi di pesawat itu kursi mana conteng 1. Iya, conteng 1. Kan ketahuan tuh. Berarti jarak ya. Ini bicara jarak. Jadi sebenarnya bukan berkerumun sebenarnya. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Ya, tuh. Bukan saja Cino News bahwa yang dimaksud oleh abang kita nih, pengacara senior kita,
jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Maksudnya dekat-dekat itu kalau dekat nanti menular. Oh, Jadi walaupun kita tak berkerumun, hanya berdua, dengar dulu ya. Hanya berdua, kau kena COVID, aku dekat bisa menular. Tak perlu berkerumun. Tidak perlu ber-20, iya. 100, tak 1000. perlu. Yang dikhawatirkan kan takut penularan. Intinya itu kan. Oh, baik. Jadi sebenarnya jangan dekat-dekat, bukan jangan berkerumun. Walaupun 2 orang kalau dekat-dekat kena COVID, bisa kena COVID. Ya, jadi tidak harus 1000 ya. Tidak harus berkerumun. Bang, saya mau ulangi ini, Bang. Nah. Nah, saya mau ulangi ini. Artinya yang saya tangkap tadi, apa yang disampaikan oleh pakar hukum kita, Bang Alamsyah Hanafiah ini, yang tidak boleh itu dekat-dekat. Takut nular. Takut nular. Jadi ini, Bang, misalnya nih, dari Padang datang, dari Papua datang, dari Cianjur datang, semua datang. Mereka jumlahnya secara kuantitas 2 juta misalnya. Itu boleh apa tidak menurut Abang? Sepanjang tidak dekat-dekat. Nah, balik lagi lah. Jangan dekat-dekat, takut menular. Mantap nih jawabannya. Ini juga mudah-mudahan ini jawaban dari beliau bisa mencerahkan kita semua. Baik kepada saudara-saudara, kemudian juga termasuk aparat dalam prakteknya, kepolisian ya. Tapi dalam prakteknya orang berkerumun itu pasti dekat kan? Iya. Nah, jadi kesimpulannya jangan berkerumun. Bukan, nah ini terakhir Bang, terakhir. Bukan dilarang menyaksikan sidang. Oh, jadi sidangnya boleh. Kalau dilarang menyaksikan sidang, justru melanggar undang-undang ya. Tidak ada larangan. Nah ini terakhir Bang, tentang COVID-19. Oke. COVID-19 Bang, ini saya pelajari sejak saya masih di lapas Pemuda Kota Tangerang. Kenapa kok di lapas? Waktu itu kita sempat diistirahatkan. Sekolah ya, itu udah jadi masa lalu ya. Ya, udah masa lalu. Itu COVID ini di dalam pengamatan saya ini menjadi makhluk aneh. Di samping dia juga aneh secara klinis dan medis, ini juga menjadi aneh secara psikologis dan strategis politis, Bang. Saya amati tahun itu saya di penjara. Kami di sana sehat, tidak boleh sholat Jumat. Saya naik mimbar, saya bilang, kami di sini tidak heterogen. Kami adalah kawasan, lingkungan, dan orang-orang yang homogen. Artinya sepanjang tidak ada orang baru masuk, maka kita ini aman-aman aja. Saya bilang paling jelek nih di lapas Pemuda Kota Tangerang itu korengan, nggak ada yang COVID. Nah ini terkait COVID. Ini kok COVID ini jadi makhluk yang sangat cerdas gitu. Jadi di mana Idul Fitri datang, mau Natal dia datang, kemudian mau puasa dia datang, kemudian mau Maulid dia datang. Tapi kalau di pesta-pesta kok terkesan tidak ada. Nah itu loh Bang kita mau tanya. Jadi dalam ini COVID ini masuk makhluk apa sih loh? Dalam kampanye tidak ada. Dalam kampanye misalnya di Solo, di Medan, ya kan? Ini kok nggak ada. Jadi COVID ini jadi menarik nih Bang. Dalam pandangan hukum Abang? Ya dalam pandangan hukum saya COVID. Saya bicara dari COVID. COVID ini kan kata dasarnya dari virus corona. Coronavirus disease. Ya, pokoknya virus lah. Makhluk objek itu virus, makhluk hidup. Objeknya virus, makhluk hidup, ciptaan Tuhan. Jadi karena ciptaan Tuhan itu kan makanya dia tersebar di mana-mana. Virus ciptaan Tuhan. Jadi itu merupakan ujian juga bagi umat manusia adanya virus ini. Ya satu. Kemudian yang soal kalau larangan sholat itu tidak ada. Larangan sholat berjemaah itu tidak ada. Yang ada prokes adalah ngatur jarak. Balik lagi jarak nih. Jangan kita keliru menyebutnya, oh itu tidak boleh sholat Jumat sekarang berjemaah. Salah kita ngomong. Siapa yang berani menyatakan tidak boleh sholat? Tak ada di muka bumi ini. Kalau di kami pada saat itu di lapas tidak boleh Bang. Tidak diadakan sholat Jumat. Maka saya protes. Ya tidak diadakan berarti bukan tidak boleh. Dengar dulu kalimatnya. Kalau orang bilang sholat Jumat tidak boleh, kata-kata itu berarti orang itu kafirun. Itu. Dengar dulu kata-kata ini. Jadi kata-kata ini hanya disitukan supaya tidak berkerumun, takut ketularan. Karena pada umumnya sholat Jumat itu merapatkan barisan, bunyi merapatkan. Di satu sisi harus luruskan saf dan rapatkan barisan. Itu kan hadisnya begitu. Sedangkan di sini nggak, harus jatuh jarak, kan tak nyambung. Kan begitu. Nah akhirnya disitulah maksud saya
pemerintah berpendapat bahwa jangan sholat Jumat dulu, khawatir berkerumun menular. Ini kan bicara dari kekhawatiran sebenarnya. Nah, jadi soal COVID ini sebenarnya ini ujian dari Tuhan kepada umatnya. Ya. Nah, cuman istilahnya itu jangan sampai istilah COVID ini dibuat datangnya Lebaran umpamanya. Natal. Tapi kalau pesta tidak. Unik ya? Unik itu kalau. Atau di mana, Jawa Timur? Ya, itu tak bisa diterapkan kalimat ini. Karena COVID ini kan, maksud saya, apabila ada satu yang tertular, kita jangan dekat dengan orang yang kena itu. Dimanapun itu. Walaupun hanya berdua. Jadi bukan soal berkerumunnya ini persoalan. Iya. Takut menularnya. Dengar dulu nih. Jadi walaupun berdua, kalau dia kena COVID jangan dekat-dekat. Dekat ya. Atau walaupun keluarga. Tapi walaupun 1.000 orang tak ada yang kena COVID boleh berkerumun. Makanya kemarin itu Piala Eropa itu. Boleh. Lihat, ada stadion penuh, ada stadion mengatur jarak. Karena di negara itu belum lockdown. Iya. Asik, aduh luar biasa nih sudah. Haji, iya. Haji misalnya. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya kalau negara kita kebetulan tak ada COVID, mana ada larangan berkerumun. Jadi COVID-19 ini termasuk virus yang tercerdas di dunia? Bukan, virus ciptaan Tuhan. Ini ciptaan Tuhan barang baru. Dulu Allah belum menciptakan virus ini. Belum pernah ada virus ini. Enggak, ini yang menarik. Jadi di ciptaan baru dengan dulu. Iya, lanjut. Karena di dalam Al-Qur'an apapun yang mau dia katakan, mau diciptakan, bisa diciptakan. Kun fayakun. Kun fayakun. Selesai. Jadi kenapa Bang saya tuh agak tajam menanyakan tentang COVID Iya. dari pendapat Abang ini? Nah, karena ini kan ada keunikan-keunikan secara fenomenal di masyarakat. Betul. Bahwa dia kok bisa terjadi tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu. Contoh sekarang misalnya kan, terus ada gugatan presiden dan DPR di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan ini COVID direncanakan sampai tanggal 25. Nah ini kan menjelang putusan sidang Habib Rizik 24 Juni ini. Jadi begini, kita harus pisahkan dulu ya antara makhluk ciptaan Tuhan virus corona tadi dengan kegiatan manusia. Kita harus pisahkan itu, jangan digabung. Dan juga jangan virus ini dipolitisir menjadi alat politik atau alat apalah, jangan. Nah, itu dulu kita. Jadi berarti keinginan saya sudah diwakili lah arah Abang. Nah, itu dulu, jangan kita akhirnya kita umpamanya gini, punya perasaan gara-gara itu nanti kita cegah aja deh, alasan khawatir COVID. Nggak boleh. Itu pakai perasaan subjektif namanya, sentimen itu. Nah itu yang gue maksud. Karena kita soal kesehatan ini, soal virus, ini kan virus ini ciptaan Tuhan. Kesehatan itu menciptakan juga Tuhan. Jadi maksudnya jangan cerita virus ini dipolitisir, jadi digunakan alat politik atau digunakan alat bisnis, bukan digunakan alat bisnis atau digunakan untuk nipu orang. Kemarin ada surat antigen rupanya palsu. Nah itu kan namanya direkayasa, jadi tindak pidana, paham nggak? Diobjekkan, dibisniskan. Itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh. Apabila tindakan yang dibisniskan, direkayasa, yang tak COVID dibilang COVID supaya anggaran keluar, umpamanya. Ini perumpama saya, umpamanya. Itu semakin banyak COVID diciptakan Tuhan nanti. Jadi makin ada. Ya Tuhan tak setuju, orang ini munafik semua berarti. Dibuat bisnis. Oke, mudah-mudahan tidak seperti kita itu yakin bahwa corona ini, virus ini makhluk baru yang diciptakan Tuhan dan akan diakhiri oleh sang penciptanya. Dicabut lagi, selesai ini. Kun fayakun. Iya, kun fayakun. Baik Bang. Ini terakhir kita juga pengen dengar nih. Apa harapan Abang tentang jelang keputusan Majelis Hakim ini? Artinya harapan-harapan yuridis nih, keputusan-keputusan Majelis Hakim yang ada di
Pengadilan Negeri Jakarta Timur, termasuk juga harapan Abang terhadap para umat Islam yang ingin hadiri besok dan sebagainya. Jadi kalau saya punya harapan begini ya, syarat orang dihukum pidana, syarat manusia itu dihukum pidana, harus orang itu melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan kejahatan. Nah, ulangi Bang, ulangi. Syarat orang bisa dihukum tindak pidana, orang itu harus melakukan perbuatan kejahatan. Itu dulu. Itu intinya. Harus. Ya, harus, itu intinya. Ya. Nah, di dalam hal ini ternyata Habib menurut pandangan saya, dia ngomong aku sehat itu bukan tindak pidana. Aku sehat walafiat itu bukan tindak pidana. Walaupun ternyata diam-diam di kepalanya ada kronis apa? Kanker otak. Ya, dia tak tahu. Tapi kalau nyatakannya aku merasa sehat, bukan tindak pidana. Karena itu hak subjektif yang dia rasakan. Rasa sehat itu berarti orang itu sakit atau merasa tidak sakit. Jadi kemudian tentang putusan hakim ini besok apa nih harapan Abang? Kita putusan hakim itu harus membebaskan Habib Rizik dari Dewan Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu karena salah penerapan hukumnya. Baik ya pemirsa, ternyata kita nggak terasa nih udah hampir 1 jam. Memang kita pengen pengen belajar lagi tentang ilmu-ilmu hukum dari beliau tentunya secara gratis kalau ini Bang. Kalau kuliahnya udah S2, S3 ya. Alhamdulillah beliau dengan senang hati menyambut kedatangan kita dan memberikan pencerahan-pencerahan kepada pemirsa Jacilu News khususnya para sahabat Bang Jali Pitung dimanapun Anda berada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami hanya bisa menyajikan apa yang kami bisa sajikan. Anda yang akan menilai dan melaksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kantor apa namanya ini Bang? Kantor bukan kantor hukum ya. Kantor advokat Abangda kita Haji Alam Hanafiah, pengacara kondang yang ganteng dan kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, terus memberi inspirasi dan kita juga diberikan pencerahan-pencerahan hukum secara nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam corona. Salam corona.